problem utama industri high-tech di Indonesia adalah raw materials. Karena industri hulu dari industri teknologi di Indonesia itu kita masih belum punya. Kembali lagi di podcast Bincang Emiten, masih bersama PT Diastika Biotekindo Tbk atau yang kita kenal kode sahamnya CHEK atau CEK ya. Masih bersama Direktur Utamanya Bapak Franciscus Xaverius Joshua Raincung. Nah, mungkin kita akan lanjut Pak di segmen kedua ini bicara strategi inovasi dan juga tantangan lah buat perusahaan ya. Nah, kira-kira strategi apa yang saat ini menjadi fokus utama di perusahaan ya untuk memperkuat posisi perusahaan di market juga? Ya. Pastinya kita salah satunya adalah terus mengembangkan kerjasama, kolaborasi, karena satu hal yang saya yakini menghadapi dunia yang semakin penuh tantangan ini, semakin berat, kita tidak bisa berjalan sendiri. Jadi kita harus berkolaborasi. Makanya kita selalu berpartner baik dengan partner dari internasional maupun dari lokal. That's why CEK juga bekerja sama, baru saja menandatangani kerjasama OEM untuk lokal produk, beberapa produk high-tech yang sudah mulai diproduksi secara lokal juga. Karena kita punya cita-cita someday kita tidak hanya menggarap market nasional, tetapi kita bisa menggarap internasional. Internasional pakai barangnya dari sini? Yes, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya kalau menjual alat-alat high-tech, apalagi ini adalah alat teknologi untuk kesehatan. Itu kita perlu sekali untuk menjaga kepuasan dari pelanggan. So, fokus kami juga adalah bagaimana mengembangkan jaringan layanan after sales. After sales ya. Di mana kita terus menambah tim after sales dan kita juga meningkatkan kapasitas tim after sales kami dengan training-training baik di lokal maupun di luar. Karena kita yakin bahwa kepuasan pelanggan itu adalah prioritas utama kami. Tanpa kepuasan pelanggan, kita tidak mungkin bisa bertumbuh. Nah, yang ketiga strateginya adalah seperti dunia yang terus berkembang, maka produk kami pun harus terus berkembang, mengikuti perkembangan zaman. That's why kita berfokus pada produk-produk yang selalu menggunakan teknologi termutakhir, yang paling update mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa produk yang sedang kami kembangkan adalah produk NGS, Next Gen Sequencing, di mana kami meyakini bahwa produk genomik akan menjadi salah satu produk yang akan hype sama halnya seperti PCR beberapa tahun yang belakangan. Dan itu akan menjadi produk yang mungkin di next 1 atau 2 dekade ke depan akan menjadi produk yang sangat high. Oke, itu menarik Pak. Jadi strateginya tadi bicara kolaborasi, bicara service excellence-nya, kepuasan untuk pelanggan ya, makanya tadi after sales service-nya ditingkatkan dan juga bicara terkait dengan inovasi. Nah, mungkin ada nyambung di ketiga nih ya, bicara inovasi ya. Di industri bioteknologi juga kan inovasi sangat krusial ya. Bisa cerita lagi nggak Pak, bicara produk ya ataupun layanan terbaru yang sedang dikembangkan oleh perusahaan ya, yang memang untuk meningkatkan juga kinerja dari perseroan ke depan? Ya, inovasi pasti ya memang karena kita adalah perusahaan distributor. Inovasi yang paling utama kalau terhadap produk pastinya lebih banyak adanya di prinsipal. Prinsipal ya. Ya. Tetapi kita bisa berkolaborasi pastinya dengan prinsipal, dengan memberikan masukan-masukan kepada prinsipal mengenai update-update yang terjadi di masyarakat, di market ini seperti apa. Itu salah satu inovasi awal. Inovasi berikutnya adalah sebagai distributor yang pasti kita punya kontribusi paling besar adalah tadi mengenai service excellence. Karena kita adalah distributor, jadi kita menjaga kepuasan pelanggan dengan melakukan layanan purna jual atau after sales yang sangat memuaskan, dalam artian mungkin SLA apa ya? Ya, SLA, service levelnya pasti kita fokuskan. Bagaimana kita menjamin alat itu
termaintain dengan baik supaya selalu memberikan performance yang stabil. Kemudian bagaimana kecepatan respon time dari tim teknisi dan tim after sales kami. Itu adalah inovasi yang pastinya kita bisa jalankan. Yang last but not least adalah kita berinovasi melalui produk-produk TKDN. Oke. Karena itu adalah salah satu yang saat ini sedang tren di Indonesia, di mana pemerintah sedang berfokus bagaimana supaya kita mandiri dalam hal industri alat kesehatan. Dan kita mendukung itu melalui partnering. Bukan tidak mungkin, salah satu ke depan yang kita sedang jajakin, salah satu penggunaannya dari dana yang kita dapatkan dari market ini adalah mengembangkan produk-produk yang kita bisa produksi, yang kita dapatkan melalui transfer teknologi dari prinsipal-prinsipal kita. Oke, jadi dari transfer teknologi dari prinsipal making of-nya di sini, betul, ya kan, sehingga memenuhi kriteria TKDN, betul. Dan ini jadi bisa dipasarkan di pasar lokal mungkin lebih efisien juga, yes, dan betul. juga bisa jadi merambah pasar ekspor, gitu ya Pak ya? Betul. Oke, itu menarik Pak. Jadi ya, bicarakan tadi kan kita ada TKDN juga, ada bicara how to innovate product gitu ya. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan dalam melakukan semua strategi ini apa sih Pak? Baik sisi riset ya, ataupun sisi regulasi ya, ataupun dari sisi persaingan juga. Nah, kira-kira. Ya, jadi memang problem utama industri high-tech di Indonesia adalah raw materials. Karena industri hulu dari industri teknologi di Indonesia itu kita masih belum punya. Bisa chipset gitu ya? Yes. Walaupun kemarin Pak Erlangga sempat mengadakan bahwa dia berencana untuk membawa industri chip ke Indonesia. Which is kita dukung banget. Tapi entah kapan itu bisa terlaksana gitu kan. Karena Indonesia tuh masih tertinggal agak cukup jauh untuk industri hulunya. Nah, jika itu sudah terlaksana, menurut saya ya itu salah satu tantangan sudah terlewati. Tinggal adalah bagaimana melakukan riset pengembangannya. Which is biasanya di awal-awal untuk melakukan riset itu pasti membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya namanya R&D pasti butuh biaya. Problem selanjutnya adalah bagaimana mengefisiensikan biaya R&D itu. Nah, itu yang harus menjadi concern tersendiri untuk kita hadapi, bagaimana caranya mengefisienkan biaya riset atau R&D tadi. Oke, menarik Pak. Jadi itu ya tantangan terbesarnya, jadi regulasi juga ada ya. Dan seringkali apakah kalau inovasi Pak, kalau kita mau bikin produk baru ya, apakah itu mempertimbangkan ini overkill atau enggak? Kadang kan kayak tadi, betul. Bapak jualan PCR 30 tahun yang lalu tapi belum banyak yang pakai. Betul. So it's overkill for Indonesia at that time gitu kan. Tapi pas di tahun 2020 pas pandemi dibutuhkan semuanya gitu. Nah, kadang kan teknologi seperti itu ya Pak. Betul. Bagaimana memang perusahaan juga memastikan kualitas produk, layanan tetap terjaga dan tetap relevan dengan market yang ada. Nah, ya itulah makanya kita perlu diversifikasi di produk. Kita ada produk-produk jagoan high tech yang memang kita siapkan untuk someday akan menjadi produk yang rutin digunakan. Tetapi produk rutin yang sudah digunakan saat ini tetap kita jaga marketnya. Jadi kita untuk menggenerate revenue pasti dari produk-produk rutin yang sudah eksis di market. Tetapi ini adalah produk-produk yang nantinya akan menjadi pionir. By the time market sudah siap, kita sudah menjadi pelopor yang sudah dikenal orang. Oke, nggak mulai develop, tapi emang sudah develop dan sudah siap ke market ya. Betul. Oke, menarik Pak. Tahan dulu, kita akan lanjut ke segmen berikutnya, masih di podcast Bincang Emiten, masih bersama PT Diastika Biotech Indo Tbk.